Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kita boleh menikmati kasih karunia-Nya, menikmati kebaikan-kebaikan-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Nah, pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita sediakan hati dan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang kami nikmati sepanjang malam sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau menyediakan hati dan diri kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu hidup dalam ketaatan. Kita perhatikan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang Rasul Petrus sampaikan kepada orang-orang perantau yang saat itu karena iman mereka kepada Kristus, mereka berdiaspora, pergi dan tinggal sebagai orang asing, sebagai pendatang di tengah-tengah bangsa-bangsa kafir. Nah, lewat bagian firman Tuhan ini, Rasul Petrus mengingatkan mereka supaya mereka hidup sebagai anak-anak yang taat. Pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan kita belajar. Yang pertama, ketaatan adalah hasil dari sebuah proses. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, hal ini memberikan sebuah pemahaman, pengertian kepada kita bahwa ketaatanlah bukan sesuatu yang instan. Ketaatan bukan sesuatu yang asal jadi. Tetapi ketaatan merupakan hasil dari sebuah proses. Yaitu apa? Proses iman. Yang harus terjadi dan dialami oleh orang-orang percaya. Ketaatan adalah sebuah proses. Melalui apa? Berbagai keadaan, berbagai kondisi, berbagai situasi yang apa? Yang tidak menyenangkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Rasul Petrus memberikan nasihat supaya apa? Orang-orang percaya saat itu hidup di dalam ketaatan. Sekalipun mereka sedang diperhadapkan dengan penderitaan. Mereka sedang diperhadapkan dengan kesukaran. Mereka sedang diperhadapkan dengan penganiayaan. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itulah mereka dinasihati supaya hidup di dalam ketaatan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketaatan merupakan sebuah proses menyangkali keinginan atau kehendak diri sendiri. Untuk apa? Untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Hidup melakukan kemauan Tuhan di dalam kehidupan ini. Mengabaikan keinginan sendiri, mengabaikan kehendak diri sendiri. Dan apa? Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga kalau kita berbicara tentang ketaatan, bukanlah hal yang mudah.
bukanlah hal yang gampang, tetapi itu merupakan sebuah proses yang akan terus terjadi di tengah-tengah kita menjalani kehidupan iman kita, kehidupan kekristenan kita, di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Hal yang kedua yang kita lihat bersama-sama pagi hari ini, ketaatan adalah wujud dari sikap hormat kita kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika setiap orang percaya kepada Allah hidup di dalam ketaatan, maka hal itu merupakan sebuah wujud dari satu sikap hormat, wujud dari satu sikap takut akan Allah di dalam kehidupan ini. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-9, firman Allah dikatakan demikian. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Bapak Ibu jemaat yang kekasih, orang yang hidup di dalam ketaatan, orang yang belajar hidup di dalam ketaatan adalah orang-orang yang sebenarnya sedang menunjukkan, membuktikan baik kepada sesamanya maupun kepada Tuhan bagaimana sikap hormat dan takutnya kepada Allah. Surat Ibrani memberikan sebuah gambaran, sebuah analogi, sebuah perbandingan bagi orang-orang percaya, di mana setiap anak akan hormat kepada orang tuanya, kepada ayahnya, belajar taat kepada ayahnya. Lebih daripada itu, penulis surat Ibrani menekankan bahwa hak kepada ayah kita yang sebenarnya, yang lahiriah saja, seorang anak belajar untuk menghormati, untuk taat, apalagi kepada Allah, kepada Bapa segala roh. Kita perlu taat, kita perlu hormat, kita perlu takut kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah menunjukkan, membuktikan bahwa kita menghormati dan takut kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Allah yang kami dengar boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar setiap kami, anak-anak-Mu, supaya kami belajar taat kepada Engkau ya Tuhan. Kami menyadari bahwa ada banyak hal yang dapat membuat kami tidak taat. Tapi biarlah lewat firman Tuhan pagi hari ini, kami senantiasa terus belajar taat di dalam kami mengiring dan melayani akan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan Engkau yang menyertai, menolong, meneguhkan, menguatkan. Bahkan sepanjang hari ini kami percaya Engkau yang menyediakan segala yang kami perlukan, kami butuhkan di dalam hidup ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.